Ya, selamat malam pemirsa Galeri Opini Publik masih hadir di hadapan Anda hari ini dan bersama saya Muhammad Irsal akan menemani Anda 1 jam ke depan untuk membahas terkait VT yang baru saja ada simak terkait juga dengan keberhasilan teman Ahok mengumpulkan setengah dari batas minimum siapapun yang akan maju ke jalur pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 nanti lewat jalur independen. Kami akan hadirkan perbincangan bersama narasumber yang telah hadir bersama kami di studio ada Pak Habibur Rahman, Ketua Bidang Hukum Partai Gerindra. Selamat malam Pak Habib. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Pak Emrus Sihombing, pengamat komunikasi politik. Selamat malam Pak Emrus. Selamat malam Bang. Dan juga yang menjadi topik utama kita ini ada Pak Kanjeng Pangeran Norman dari teman Ahok. Selamat malam Pak Norman. Malam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dan pemirsa Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon interaktif di 0215151511. Kita langsung perbincangan bersama narasumber. Saya mau ke Pak Norman. Pak Norman, kami juga mengucapkan selamat begitu ya, setengah jalan begitu dari 1 juta KTP yang dipersyaratkan untuk calon untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta 2017 jalur independen begitu. Seberapa kerja kerasnya begitu? Kalau kita lihat dari tahun 2015 hingga beberapa bulan yang lalu sebelum ditentukan calon wakilnya begitu ya, kemudian teman Ahok cuman mengumpulkan beberapa begitu. Ini dalam waktu singkat gitu kita bisa bilang berapa lama Pak Norman mengumpulkan 500? Ini belum, ya pas 1 bulan kemarin. 1 bulan, oke. Jadi selamat untuk pemuda-pemuda Jakarta, Baik. Selamat untuk remaja-remaja Jakarta. Karena yang bekerja ini adalah anak-anak muda. Ya, jadi semangatnya karena butuh mengusung Ahok. Itu mulai start tuh kalau nggak salah 11 Maret. 11 Maret. Itu sampai sekarang ini pas jam 15.30 sore tadi itu sudah 547.658. Baik. Nah, kita nggak tahu malam ini. Nah, ini terus berkembang. Nah, kalau misalnya kita prediksi 1 bulan saja misalnya seperti itu, kita kan bulan Juni ya, Juli apa Juni itu? Ya, Juni, ya, bisa-bisa mencapai hampir 2 juta. Oke. 1 juta. Ya. Baik. Artinya 1 juta dulu lah. Nah, dikasih batas waktu oleh KPU DKI Jakarta sampai kapan untuk teman Ahok mengumpulkan sejumlah 1 juta fotokopi KTP untuk mendukung Ahok? ya, artinya begitu ada KPU pendaftaran calon gubernur, ya kita sudah siap. Kita juga mengantisipasi ya akan terjadinya perubahan undang-undang. Satu dulu nih. Okay. Ya kan, nanti jadi. Yang kedua, kita juga memang kenapa kita mau ngumpul sebanyak-banyaknya. Kita memang betul-betul memang kita periksa, teliti dengan anak muda ini, diteleponin, bener nggak lu? Sebelum nanti di KPU ditolak. Mencegah data palsu begitu ya? Mencegah data palsu. Kalau dulu kan kalau mobil KTP kan bisa diambil dari caleg-caleg itu dulu tuh. Memanipulasi. Ini enggak. Oke. Ini enggak sama sekali. Ini murni gawainya anak muda. Baik, tahan dulu Pak Norman. Saya mau ke Pak Emrus. Pak Emrus, dari batas dukungan jalur independen saat ini 6,5 hingga 10% begitu dari daftar pemilih tetap. Apakah optimis begitu teman Ahok untuk mencapai batas dukungan untuk jalur independen begitu Pak Emrus? Kalau saya melihat tergantung teman Ahok optimis atau tidak, tetapi tidak dalam kompetensi saya untuk mengatakan saya optimis atau tidak. Baik. Tapi yang pasti bahwa kita harus tahu persis dalam komunikasi politik bahwa jumlah yang disounding oleh teman-teman Ahok ini perlu kita kritisasi. Baik. Artinya seringkali memang dalam dinamika politik kenyataan dengan pesan yang disampaikan bisa berbeda. Artinya bahwa dukungan itu apakah benar 500.000 sekian, kan begitu ya? Kalau itu benar ya baguslah ya. Tapi alangkah baiknya saya pikir teman-teman Ahok ini mengumumkan kepada publik. Ini loh nama-nama KTP-nya dibuat di website. Sekarang kan sudah mudah kok. Nama KTP, nomor KTP, nama dan lain-lain dibuat terbuka kepada publik sehingga masyarakat tidak merasa ada penggiringan opini. Ini penting karena ini menunjukkan suatu trust kepada teman Ahok dan kepada Ahok sendiri. Karena seringkali ungkapan-ungkapan itu dalam komunikasi politik berbeda dengan faktanya. Saya kira kalau dikatakan sulit, tidak sulit lagi karena ada memang melalui website apa dibangun sedemikian rupa sehingga nomor 2, 3, 4, 5, 6 nama dan nomor KTP semua dibuka sehingga ketahuan bahwa nama-nama tersebutlah yang mendukung Ahok. Kalau memang ada nama padahal nama tersebut kenyataannya tidak tanda tangan, nah ini menjadi masalah. Oke, terlepas dari data begitu, kalau menurut penelitian Anda begitu, kenyataannya di masyarakat khususnya warga DKI Jakarta begitu, ketertarikan untuk mengumpulkan KTP untuk mendukung Ahok di jalur independen itu seberapa
seberapa apa namanya keyakinannya begitu masyarakat Jakarta untuk mendukung Ahok? Saya pikir akan terjadi, ini analisa ya, sebagai suatu analisa akan terjadi suatu pergeseran. Ketika sebelum persoalan reklamasi muncul, itu saya pikir bisa jadi apa yang dikatakan teman saya Bung Norman ini. Tetapi kita melihat bahwa ketika persoalan ini mencuat ke atas, utamanya terhadap persoalan reklamasi, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat sudah mulai menurun. Harus hati-hati teman Ahok. Artinya bahwa, kenapa saya katakan harus hati-hati? Karena pemilih Jakarta pemilih rasional. Pemilih rasional itu adalah bisa satu detik bisa berubah. Kecuali pemilih tradisional, pemilih emosional. Mereka ini pemilih rasional. Jadi tergantung daripada dinamika ke depan ini. Sementara kita lihat persoalan yang ada tentang reklamasi, kemudian tentang penggusuran dan lain-lain sebagainya, banyak anak-anak di sana, banyak ibu-ibu yang menangis di sana, masyarakat akan bisa merasa berempati. Nah, oleh karena itu saya pikir teman Ahok atau tim, kalaupun disebut tim sukses, harus memang memanage ini dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kepada Ahok justru yang disebut dengan berbalik gitu ya, yang semula pada posisi yang naik tetapi bisa turun. Karena satu catatan saya begini. Waktu pilkada kemarin, ketika Jokowi berpasangan dengan Ahok, ini sudah bicara kampanye. Bukan, kita belum kampanye. Nah, maksud saya dukungan, ini persoalan dukungan supaya kita rasional melihatnya. Waktu dulu Fauzi Bowo itu berada pada elektabilitas yang tinggi, ternyata bisa kalah. Artinya tidak ada jaminan bahwa sekalipun dukungan itu mencapai 5.000 sekian, yang perlu kita harus dibuka ke publik, tidak ada jaminan karena memang dinamika politik itu sangat bisa berubah hitungan detik. Baik, tahan dulu Pak Emrus. Ya. Nanti saya minta komentar Pak Habib gitu dari Partai Gerindra, di tengah partai politik lagi menggodok begitu siapa calon yang akan diusungnya pada Pilkada 2017 di DKI Jakarta. Bagaimana komentar Pak Habib? Tapi usai jeda pariwara berikut, pemirsa, Opini Publik akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Publik. Pemirsa, kami masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon interaktif di 0215155111. Sebelum menanggapi VT yang tadi begitu Pak Norman dan Pak Emrus, saya mau ke Pak Habib. Pak Habib, bagaimana komentar Anda begitu terkait kinerja dari teman Ahok yang mencapai setengahnya gitu yang disyaratkan oleh KPUD? Di tengah-tengah partai politik sekarang lagi menggodok begitu, mempersiapkan calon-calon yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti begitu. Bagaimana Pak Habib? Ya, kalau yang ngomong teman Ahok ya wajar saja. Kalau yang ngomong teman Habibur Rahman mungkin lain gitu loh. Artinya subjektivitas klaim dari teman Ahok itu memang muncul ketika teman Ahok tidak memberikan metode apapun untuk menguji apa yang dia sampaikan, termasuk apa yang dikatakan Pak Emrus data begitu ya, by name by address. Jadi dari zaman sekarang ketika keterbukaan ya, kita biasa saling menghormati pilihan satu sama lain. Itu ada yang sederhana, justru bisa memperkuat klaim tersebut. Nah, kemudian saya juga melihat gestur politiknya Pak Ahok. Gestur politik beliau ini terkesan masih ngarep maju lewat parpol, terutama PDIP. Nah, di situ justru saya khawatir. Saya saya apresiasi ada orang yang punya keyakinan politik untuk mengumpulkan KTP karena ada alasan ideologis tidak percaya pada institusi yang namanya partai, seperti teman Ahok ini. Tapi saya khawatir teman-teman ini hanya dijadikan bergen bahwa oleh Ahok ya untuk meningkatkan nilainya ke mata partai politik. Buktinya yang menurut saya, asumsi saya nih, Ahok sampai saat ini tidak berani mendeklarasikan maju lewat independen. Monggo kalau memang sudah terpenuhi hari ini atau kemarin ya, silahkan dideklarasikan. Tapi kan itu tidak. Nah, kalau melihat ya, ini asumsi banyak orang, Pak Ahok ini kan percaya dirinya berlebihan, sombong, arogan ya. Kalau dia yakin, Pak Ahok ini yakin KTP cukup, kayaknya sih dari kemarin dia sudah deklarasi gitu. Nah, hari ini saya Ahok deklarasi maju dari independen. Apakah tidak terlalu cepat untuk mendeklarasikan sekarang begitu Pak Habib? Tidak terlalu cepat. Pak Habib kan kayak partai modelnya. Sudah cukup. Artinya kalau sudah cukup apalagi ditunda-tunda begitu. Oke, Pak Norman, ketika Pak Habib begitu mewakili masyarakat bertanya, apakah data yang Anda usahakan bersama teman Ahok itu valid gitu, validitasnya dipertanyakan begitu, Pak Norman? Yang mengatakan valid atau tidak itu KPUD, bukan beliau-beliau ini. Ketika KPUD bertanya begitu, apakah ini valid, bagaimana
jawaban dari teman Ahok begitu. Bagaimana? Ketika KPUD mempertanyakan bahwa data yang diberikan teman Ahok itu ya, hasil dari seleksi KPUD menyatakan ini oke, nggak ada masalah. Iya kan? Kita yang jelas akan mengejar sampai 1 juta. Oke. Jadi apa yang dikatakan dia, oh ya harus dideklarasikan dong, dan segala macam, ya kita belum buru-buru kok. Kalau bisa 2 juta lagi nih. Dia semangat anak-anak mudanya ini. Apalagi sekarang kan partai-partai belum ada yang mengusung. Ya kita lihat P3 juga, Haji Lulung juga dipecat. Nah kan ini masalahnya. Ditambah lagi Yusril, lagi cari-cari partai. Ini Gerindra nih nggak tahu mulus-mulus yang mana ini. Ya kan, ada juga tuh orang nggak tahu dari mana tuh. Wah kalau teman Ahok ini misalnya bisa terkumpulkan, gua mau loncat dari Monas. Oke, tahan dulu Pak. Ini ada nggak baca tweetnya? Kemarin saya ini ada gambar. Kita ini secara acak kayak sepi Pak, tidur. Yang jaga sekarang, kalau terbukti memanjat Monas yang gitu kan? Sekarang saya tanya, kalau terbukti memanjat Monas nggak? Anda bacanya tweet, Anda belum baca. Bisa saya. Kalau saya silakan Pak Norman dan Pak Habib meneruskan dulu. Anda baca, baca saja tweet belum baca. Kalau yang beredar, Anda belum baca. Oke. Sudah belum baca. Baca nggak apa yang baca? Apa yang baca? Apa yang Anda dituntut. Apa yang dikatakan di tweet? Apa? Woi, suruh ke Monas. Apa yang Anda baca? Itu aja. Apa? Oke, Pak Habib. Ada tweetnya. Jangan langsung ngomong. Kita pisahkan dulu janji Pak Habib begitu ketika nanti teman Ahok mencapai begitu. Saya mau tanya ke Pak Idrus dulu. Begini, dua-duanya ini saya kira masih perlu verifikasi data. Baik. Karena adres saja bahwa 505.000 sekian itu kan masih opini, masih pandangan, belum ada data. Jadi sekalipun ada janji beliau seperti ini belum bisa kita tagih juga karena belum ada verifikasi. Validitas data masih kita pertanyakan. Nah, kemudian kalau dikatakan tadi Bang Norman mengatakan bahwa Kalau sampai terbukti, KPUD tunggu dulu sampai sekarang kan belum ada validitas. Kita belum mendaftarkan di sana. Artinya umumkan saja. Kan gampang. Sekarang sudah ada website, udah internet atau apa, buka saja. Baru tagih. Ini kan baru ucapan ini. Lagi bukan kita. Baru kemudian kalau menyangkut misalnya itulah Teman Ahok itu sudah dihukum kan kemarin minum bir. Jadi baik Pak Idrus dan Pak Norman, mungkin saya tahan dulu begitu. Saya kasih kesempatan untuk Pak Habib untuk menjelaskan apa maksud tweet yang dilontarkan begitu. Silakan Pak Habib. Ya saya pikir sih teman-teman baca saja. Ya saya akui itu akun Twitter saya. Baik. @habibur rahman ya, ejaannya begitu. Baik. Dan yang nulis di tweet ke-12 itu saya. Oke. Jadi saya konsekuen, saya tetap juga akan konsisten. Apa yang saya tulis itu alhamdulillah. Dengan syarat Ya, baca tweetnya. Nah, Anda ini kan nggak baca, ya baca aja. Baca gimana? Baca aja. Anda nggak pernah baca Twitter kali, gitu. Kok itu beredar itu sudah manjat Monas begini? Baik, masing-masing pihak sudah mengeluarkan argumennya sendiri. Saya mau ke Pak Norman begitu. 1 bulan 500 ribu KTP begitu ya? Udah melebihi sudah lebih begitu. Sesuai dengan undang-undang yang baik. Apakah teman-teman Ahok mengalami kesulitan begitu di samping fit yang barusan kita lihat sama-sama begitu kasus-kasus yang melibatkan Ahok begitu? Jakarta nggak ada pengaruhnya. Oke, tolong digaris bawah. Termasuk kasus yang baru terkait kasus apapun juga. Kemarin Pak Heru dipanggil, Apa Ahok dipanggil. Kalau panggil ini bahaya juga. Ya itu bagi sekali 2 kali lama nggak pulang gitu. Itu cara partai untuk mengancam Ahok. Lalu bagaimana? Gubernur yang maju lewat perorangan emang nggak ada yang masuk penjara? Iya, ada juga yang 10 tahun Pak. Lampung Timur katakan juga dari partai juga ada yang kena narkoba, ya kan ada yang masuk penjara. Ya, ada belum dari kan partai. Ya. Persoalannya juga. Bagaimana teman Ahok menjelaskan begitu kepada masyarakat ketika masyarakat bertanya sebegitu banyaknya kasus yang menjerat Ahok begitu pertama masyarakat juga menilai Ahok juga menggusur beberapa tempat dalam waktu beberapa bulan begitu terus kemudian kasus terakhir kasus reklamasi kemudian juga kasus sumber waras yang belum jelas duduk permasalahannya begitu Pak Norman? Bagi teman Ahok dan warga Jakarta tidak terpengaruh dengan yang begituan. Oke. Kenapa? Karena Ahok adalah sebuah figur. Anak-anak muda membuat terobosan. Apa yang dikatakan dia? Bahwa anak muda itu awalnya datang ke Pak Ahok. Pak Ahok, kalau andai nanti partai ini kan besok tempe, pagi sudah tahu lagi. Ini persoalannya. Ya, teman Ahok takut. Ini figur yang langka ini Ahok ini. Seandainya kalau Bapak ini tidak dicalonkan oleh partai, kan masalah.
Bapak ini milik warga Jakarta, punya terobosan, sudah terbukti karyanya, ya, makanya warga mengumpulkan itu. Oke, menjadi jalur independen. Ternyata jalur independen kan tidak ada masalah. Kita tidak menantang partai, bahkan partai pun juga mendukung. Ya, tiba-tiba dari partai Hanura, Nasdem ikut bantu. Kan nggak ada masalah, karena memang independen diatur undang-undang. Baik, saya tanya ke Pak Emrus, bagaimana popularitas Ahok? Jadi kadang-kadang teman Ahok ini mendukungnya tidak rasional begitu ya, atau memberikan suatu pandangan. Kenapa saya mengatakan begitu? Ada masuk ke YouTube. Kalau dikatakan bahwa teman Ahok dengan Ahok ini sesuatu relasi yang positif, yang baik, ya ada juga YouTube yang mengatakan, melihat itu sudah diposting itu, saya diupload bahwa Ahok pernah marah-marah loh kepada teman Ahok, sampai nunjuk-nunjuk begini, begitu. Benar. Nah, ini suatu kalau dikatakan bahwa Ahok ini sesuatu yang baik, saya kira tidak juga. Suatu contoh kita mesti melihat perilaku Ahok yang arogan, yang marah-marah, yang katakanlah yang mengutip kata-kata yang tidak sopan dan lain sebagainya. Satu contoh yang menarik lagi, baru saja kemarin dia mengatakan bahwa baru siang ini ngaco BPK ini santun bicaranya, tahu-tahu korupsi. Kalau itu aku bisa lebih enak mulutnya bawel, tapi bersih. Kalau sebentar, suka korupsi. Nah, belum. Saya mau jelaskan. Beliau ini harus belajar ilmu sosiologi. Basuki Banasan suka korupsi. Tunggu dulu Bang, bahwa beliau ini harus banyak belajar. Kenapa? Fenomena sosial dari segi saintifik tidak ada hitam putih. Artinya bahwa dikatakan ngomongnya belak-belakan tapi tidak korupsi, ngomongnya baik, ya ada manusia, ada nggak manusia namun korupsi ada nggak manusia yang ngomongnya baik-baik tapi tidak korupsi. Jadi ini adalah logika penyesatan yang dibangun oleh teman-teman Ahok, seolah-olah pilihan itu hanya dua. Masih ada pilihan lain, sejumlah orang berpikir. Nah, pilihan lain ada orang yang baik tapi tidak korupsi, sopan. Nah, oleh karena itu hati-hati loh Bang dalam komunikasi. Jangan salah. Ketika orang berkomunikasi, saya mau katakan bahwa perilaku manusia dibentuk melalui komunikasi, sehingga Ahok seperti itu dibangun dari proses konstruksi sosial sejak kecil, sehingga usah heran kita omongannya seperti itu. Coba lihat, Ahok itu tidak pernah tidak salah. Coba saya di berbagai di berbagai link. Ini masalahnya. Bukan, mulutnya harus santun. Oh tidak. Pendeta yang baik, ngomongnya harus sopan dan perilakunya juga harus ditunjukkan. Itu artinya berbuah. Nah, kawan ini kan ngomongnya sangat mengecewakan. Karyanya hebat. Tahan dulu Pak Norman dan Pak Emrus. Nanti setelah jeda pariwara saya mau tanya komentarnya Pak Habib ketika Pak Norman mengatakan bahwa teman Ahok konsisten untuk mendukung Ahok secara jalur independen lain dengan partai yang mungkin malam bisa berubah, pagi bisa berubah begitu. Pak Norman sempat akan memutarbalikan persepsi begitu ketika masyarakat yang mempercayai partai politik cepat sekali berubah. Tapi usai jeda pariwara berikut, pemirsa Opini Publik akan kembali sesaat lagi. Hasil mengumpulkan KTP. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Publik. Pak Habib juga akan saya minta komentarnya begitu ketika Pak Norman tadi mengatakan bahwa teman Ahok konsisten mendukung Ahok di jalur independen begitu, ketika parpol dirubah persepsinya di benak masyarakat begitu, ketika pagi bisa mengatakan A begitu ya, malam bisa mengatakan B atau sebaliknya begitu. Bagaimana komentar Pak Habib yang menyatakan bahwa parpol memang tidak ada konsistensinya terkait juga pengusungan calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017 nanti, Pak Habib? Ya, parpol yang mana dulu? Ya, kalau memang dulu ada parpol sebelum dukung Jokowi, BPS, dukungan tanpa syarat. Begitu begitu habis dilantik, kita dengar rebut-rebutan jabatan menteri, dapat 4 menteri akhirnya. Artinya apa yang disampaikan secara terbuka, kita nggak tahu apa di belakangnya. Nah, kalau Gerindra, kita bisa tanya ke pengalaman pribadi Pak Ahok sendiri ketika 2012 diusung oleh Partai Gerindra. Apa yang kita sampaikan sejak awal, tanpa mahar, tanpa bla bla bla, kita dukung, kita daftarkan, kita dukung sampai akhirnya terpilih. Oke, menepis ketidakkonsistenan apa yang dikatakan Pak Norman begitu, sampai sejauh ini bagaimana proses untuk penggodokan calon yang akan diusung di Pilkada 2017? Karena sebetulnya kalau untuk ukuran tahapan pemilu,
tidak ada satu daerah pun ya yang sama yang di 2017 digelar yang kita sudah tentukan. Partai-partai lain juga demikian. Makanya kok kenapa kita mesti terburu-buru ketika membahas DKI. Jadi ini semua berproses. Kalau di Gerindra sekarang berproses di tingkatan DPD, lalu nanti pada akhirnya Ketua Dewan Pembina yang memutuskan. Oke, KPUD akan memulai pendaftaran di bulan Agustus begitu. Apakah Gerindra yakin bahwa sebelum Agustus calon yang akan diusung Partai Gerindra sudah ada dan sudah dipublikasikan kepada masyarakat? Ya, kita harap demikian, karena kan Gerindra ini 15 kursi. Kita perlu 21 kursi untuk mengajukan. Jadi kita juga perlu bicara sama teman partai lain. Baik, Pak Emrus, kita ngomong popularitas begitu. Kita ngomong popularitas Ahok dan kemudian kita ngomong apa yang nanti Gerindra usung begitu. Kalau kita melihat Ahok begitu, apakah popularitasnya masih bisa ditandingkan begitu dengan calon-calon yang nanti yang akan diusung pada oleh parpol begitu? Saya pikir sebelum saya menjawab sana, saya tanggapin dulu tentang bahwa tempe tahu gitu ya. Sesungguhnya kalau kita bicara ilmu sosial, dinamika sosial itu sangat cair. Tidak ada kepastian. Artinya kita melihat suatu contoh yang konkret saja, bahwa ketika kalau saya melakukan penelitian, sikap seseorang terhadap sesuatu bisa setuju, setelah dapat stimuli dia bisa berubah. Artinya memang tidak ada masalah dengan partai ketika tempe dan tahu setiap manusia melakukan itu kalau mau jujur. Artinya kita ambil satu contoh, kita beragama tidak boleh berdosa. Adakah berani mengatakan di antara kita tidak pernah melakukan dosa? Artinya sangat cair dinamika sosial gitu ya. Jadi tidak sesuatu yang tabu kalau memang ada perubahan-perubahan itu. Yang penting tidak melanggar etika dan peraturan. Yang berbahaya ketika melanggar etika dan peraturan dan undang-undang. Gitu yang lebih berbahaya. Kemudian tentang pertanyaan Abang tadi menyangkut tentang masalah popularitas, kita harus jujur mengatakan Ahok berada pada popularitas. Bahkan popularitas dia meningkat sekarang, tetapi meningkat dari sudut negatif. Begitu. Kenapa negatif? Kita lihat survei kemarin. Popularitas tidak menentukan elektabilitas begitu. Oh, pasti tidak berkorelasi kuat. Tidak berkorelasi kuat. Jadi popularitas dia kemarin kan sudah banyak masyarakat Jakarta menolak tentang reklamasi, 50 sekian %. Nah, kita harus jujur bahwa popularitas Ahok semua orang mengenal, tetapi kita harus kategorikan popularitas dari sudut positif, popularitas dari sudut negatif. Itu harus kita rinci. Baru kemudian seperti pertanyaan Abang, tidak ada korelasi yang positif, jaminan bahwa ketika popularitas tinggi otomatis elektabilitas tinggi, tidak ada jaminan, bisa berkorelasi negatif. Artinya semakin tinggi popularitas, semakin rendah dia punya elektabilitas. Itu tergantung dari data lapangan. Nah, pertanyaan kita adalah siapa yang menjadi kompetitor Ahok? Kan gitu ya. Kalau yang muncul itu nanti adalah tokoh yang memang benar-benar jujur. Karena branding Ahok, brandingnya jujur ya. Brandingnya tidak korupsi, branding belum tentu kenyataan. Tapi ketika muncul lawannya nanti head to head yang mempunyai branding jujur, bekerja keras, saya kira akan lain persoalannya. Misalnya siapa? Andaikan dimunculkan PDI Perjuangan Risma dari Surabaya, persoalan akan berbeda. Kenapa saya mengatakan demikian? Variabel tentang jujur, variabel tentang kerja keras, variabel tentang kebaikan sama. Berarti variabel mana pemenang? Variabel yang memiliki etika komunikasi yang baik. Variabel mana yang menang? Yang mempunyai homogenitas yang sama dengan penduduk Jakarta. Jangan salah, secara statistik penduduk Jakarta 50% adalah penduduk Jawa, dari Jawa. Jadi ini akan menjadi faktor variabel penentu karena yang lain sudah konstan. Ini bicara ilmiah. Karena konstan Risma baik, membangun semua, bekerja dengan hati dan lain-lain sebagainya, tanpa korupsi. Pengagum Risma. Nah, bukan soal pengagum, saya tidak pengagum, tapi secara fakta harus kita kemukakan. Dia sendiri aja menolak kok soal menolak atau tidak. Artinya saya kasihkan contoh, andaikan muncul tokoh si Ridwan Kamil juga menolak. Andaikan contoh muncul seperti ini, maka variabel yang dimiliki Ahok merupakan keunggulan menjadi netral. Maka variabel pemenangnya adalah variabel homogenitas. Jadi etnis, religius dan lain-lain sebagainya menjadi penentu pemenang. Nah, oleh karena itulah PDI Perjuangan harus memberikan suatu kalkulasi yang kuat, tentu dengan dukungan partai-partai lain yang memberikan pesaing yang memang sepadan dengan Ahok. Kalau yang muncul misalnya Emrus atau Ngos yang lain, saya kira pasti kalah. Pasti kalah. Baik, Pak Emrus, Pak Norman. Tadi Pak Emrus sudah mengatakan popularitas Ahok memang popularitasnya negatif begitu ketika masyarakat mempertanyakan beberapa kasus yang menjerat begitu. Mungkin Pak Habib masih bisa tenang dulu karena teman Ahok belum bisa membuktikan bahwa
terkait popularitas negatif yang disampaikan Pak Emrus, apakah masih terus positif? Begini, ini popularitas negatif ini kan itu yang dihembuskan oleh lawan. Ya, lawan yang menghembuskan. Apa salahnya dia reklamasi? Nggak ada masalah kok, itu tetap jalan. Jakarta ini harus punya terobosan, ini masalahnya. Tapi sudah ada pembangunan sama tanpa IMB loh, Bang. Oh tidak. Ditabrak itu aturan. Saya nanti kita bicara khusus kalau masalah itu. Lakukan kajian hukum dulu. Ya, bicara khusus. Kenapa ya Pak Ahok reklamasi penting? Iya. Kok kenapa pengusaha dibenci? Pengusaha jangan dibenci. Ya kan, pemerintah daerah juga butuh pengusaha-pengusaha dari luar untuk investasi ke daerahnya. Jangan. Yang penting peraturan perundang-undangan. Iya itu. Nah itu jangan ditabrak. Iya, justru itu. Itu. Ya, kan DPRD sama ini. Jadi ruko-ruko sudah dibangun di sana, IMB belum ada. Artinya, itu loh, Bang. Kita ingin menjadi ya Jakarta megapolis. Iya, AMDAL belum melakukan itu, AMDAL belum. Kita kan kalau menjadi hebat, Jakarta indah, Jakarta itu nyaman. Bahkan sekarang permintaan kita nih, ya 30% hutan kota harus diwujudkan. Nah, ini kan terjadi kan nanti ini kan penggusuran nih, seperti kayak di yang baru-baru kemarin ini. Di mana? Ini yang baru kemarin ya, di wilayah Jakarta Utara. Itu kan negara. Kita mau tata, kita mau kembalikan lagi nih Jakarta ini. Baik, tahan dulu Pak Norman. Saya mau ke Pak Habib. Pak Norman dan Pak Emrus juga sudah menyinggung terkait reklamasi begitu. Iya. Nama calon gubernur yang diusung Gerindra juga ikut terkait begitu, Pak Sanusi begitu. Dikatakan Pak Sanusi lagi, Pak Sanusi kan sudah di KPK. Oh, oke. Dari Gerindra sosok seperti apa yang akan dimunculkan lagi begitu ketika ada lagi sosok Pak Sanusi yang dikatakan begitu, baik tutur katanya apa segala macam terbukti seperti itu begitu? Saya ngomong dulu ya. Siap. Jadi gini, Pak Sanusi saya perlu klarifikasi, dia bukan calon, dia baru cikal bakal calon. Dia baru orang dia belum menggodokan begitu apapun untuk ditetapkan sebagai calon. Dia baru orang yang bercita-cita jadi gubernur. Alhamdulillah seleksi alam ketangkep duluan. Saya sih nggak peduli mau kawan mau mantan kawan ya. Misalnya kalau korupsi ya kita hajar. Saya orang yang pertama bilang Sanusi dipecat karena jelas melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kemudian besoknya Gerindra langsung sidang majelis kehormatan di mana saya salah satu anggotanya, kita putuskan menerima pengunduran diri yang keburu yang sudah dia sampaikan. Jadi dia sekarang juga bukan anggota Partai Gerindra lagi. Nah soal calon-calon lain, ya kita lakukan tahapan apa adanya. Dan kalau memang ada di antara calon-calon tersebut yang bermasalah, ya syukur kalau misalnya bisa terungkap sebelum pencalonan. Tapi prinsipnya kita menerapkan semua standar, semua mekanisme penjaringan sama dengan yang terjadi di daerah-daerah lain. Kita nggak mau duluanin DKI hanya gara-gara sekarang sudah mulai mulai ribut, mulai naik isunya soal pilgub. Jadi kita mau melakukan DKI seperti daerah-daerah lain. Baik, prioritasnya tokoh dari luar ataukah memang pengkaderan dari kader Partai Gerindra? Tapi jangan dijawab dulu Pak Habib, karena kita harus break sejenak. Pemirsa Opini Publik akan kembali sesaat lagi.